yang hadir dengan cerita dan juga event yang tentunya seru dan sayang untuk dilewatkan. Nah, kira-kira seperti apa event tersebut dan kapan diselenggarakannya? Kita akan kenalan dulu ya. Di samping saya sudah ada Rizkia Safitri, betul? Betul. Boleh sapa dulu pemirsanya, silahkan. Halo. Rizkia ini sebagai apa, Rizkia? Aku sebagai koordinator humas. Koordinator humas atau hubungan masyarakat ya. Biasanya tugasnya banyak ketemu orang ya, Betul. negosiasi dan juga lobby-lobby untuk bisa berkolaborasi dalam event tersebut. Kemudian juga ada Malika Anissa, betul ya? Betul. Malika boleh dada-dada dulu sama pemirsa Bandung TV. Siapa tahu Halo. mungkin ada mamanya lagi nonton. Kamu sebagai apa? Aku sebagai anggota humas juga. Anggota humas juga, pasti satu tim sama Rizkia Ya, ya. betul. Kemudian di ujung sana ada Reisha Sultan, betul? Ya, betul. Nah, ini The Real Sultan ya pemirsa ya, karena namanya Sultan. Amin, amin. Boleh disapa dulu pemirsa Bandung TV-nya? Halo semuanya. Oke, Reisha juga sebagai Aku juga sebagai anggota humas. anggota humasnya. Jadi mereka ini hadir ke Bandung TV tentu sesuai dengan job desk mereka untuk menyampaikan event yang akan segera mereka selenggarakan sesaat lagi ya. Acaranya namanya adalah Artefak Arkadia. Wah, ini kalau mendengar nama eventnya mengingatkan kita dengan pelajaran sejarah zaman sekolah dulu ya. Ingat zaman sejarah ada masa di mana manusia masih dalam tahap penyempurnaan, ada manusia purba dan lain sebagainya. Sisanya yang menjadi artefak beberapa bisa kita lihat saat ini di museum. Namun apakah ini ada hubungannya dengan hal tersebut? Nah, kita akan tanya sama Rizkia dulu deh. Baik. Ini acaranya itu seperti apa sih? Jadi ini sebenarnya ujian seni dari Ujian kelas seni? 12. Kelas 12, Iya. oke. Jadi Artefaks ini ada singkatannya. Apa itu artefak singkatannya? Artefaks itu Art, Entrepreneurship, Fair, and Extracurricular. Oh, itu dia. Saya kalau dengar istilahnya berarti ada seninya, Betul. ada ekonominya, Betul. terus juga ini bagian dari ekstrakurikuler Betul. juga. Oh, luar biasa. Dan untuk yang tahun ini diselenggarakan adalah volume Sembilan. ke-9. Berarti sudah 9 tahun digelar acara ini ya. Betul. Luar biasa. Dan yang tahun ini mengusung tema apa nih? Arkadia. Arkadia ya. Betul. Itu ada artinya nggak Arkadia? Arkadia tuh kita mengusung tema games gitu sih. Mhm. Jadi kita punya Pac-Man sebagai logonya kita. Oh, wah ini games zaman dulu di Iya. ini ya, di Nintendo atau di apa? Zaman saya Nintendo sih, zaman kalian apa? PlayStation. Nintendo, Iya. PlayStation Iya. atau enggak di Sega zaman dulu ya. Ada nih ya. Oh, kamu menghadirkan games ini nanti. Jadi itu Mengusung temanya, ikonnya. Karena kalau saya lihat di sini tema yang diusung adalah Power Up Your Playtime with Arcadia gitu ya. Ih, seru banget. Terus kalau misalnya pemirsa Bandung TV tanya, acaranya seperti apa sih? Boleh? Nah, siapa yang mau jawab? Aku mungkin. Boleh. Silakan. Di acara Artefaks kita ini nanti Hah? kita itu akan menghadirkan banyak sekali rangkaian acara, mulai dari kolaborasi ekstrakurikuler. Jadi SMN 22 Bandung ini terkenal sama yang namanya ekstrakurikulernya itu banyak banget. Oke. Kita itu hampir ada 30 ekskul lebih Wow. yang ada di sekolah kita, dan kita bakal bikin kolaborasi ekstrakurikuler. Oke. Dan di pre-event kemarin Artefak itu udah ngadain yang namanya band audition. Oke. Tentunya nanti di acara Artefaknya juga bakal ada penampilan band. Oke. Penampilan band nanti juga di puncaknya itu bakalan ada guest star. Oke, bintang tamunya. Yaps, dan bukan itu aja, di Hamin satu acaranya kita bakal nampilin yang namanya itu festival film. Oh, ada Ya, istilah film. kan tadi udah disinggung nih sama Tekia kalau misalkan acara kita itu berkesinambungan dengan hasil ujian di kelas 12. Betul. Nah, kelas 12-nya itu mereka nanti akan membuat film bersama dengan kelas 11-nya, dan nanti juga akan ada pameran seni dari kelas 11 dan kelas 10 yang adanya nanti tuh di aulanya SMN 22 Bandung. Oh, Jadi oke. benar-benar acara itu kompleks banget, pameran Ya. seninya ada, terus nanti festival filmnya ada, acara pensinya juga ada, Musiknya terus nanti- ada ya? Ya, musiknya juga ada, kolaborasi ekstrakurikulernya ada, dan nanti di puncaknya juga ada guest star-nya. Oke, ini berbicara mengenai pembuat apa? Ada festival filmnya tadi. Jadi yang bikin filmnya semua siswa-siswi dari SMA 22 semua. Iya, Iya, betul. kelas- Oh, oke, kelas 11. Jadi mereka bikin film pendek gitu. Betul. Wah, berarti sudah dimulai dari sekarang bikin film. Sudah dimulai. Sudah. Ada berapa film yang nanti dihadirkan? Nanti akan ada 12 film. Jadi Wow. masing-masing kelas itu membuat satu filmnya masing-masing. Nanti akan difestivalkan, akan dilombakan lagi gitu. Nah, ini bisa menjadi ajang pencarian sineas muda ya untuk bisa menggali bakat mereka dalam membuat film, pemirsa ya. Siapa tahu nanti banyak sutradara handal yang filmnya tayang di bioskop datang dari SMA 22 ya. Amin. Nah, ini diselenggarakan tanggal berapa sih? Hari apa?
Tanggal 19 Desember hari Kamis. 19 Desember hari Kamis. Dimulai dari jam berapa berarti? Dari pagi kita mulai, open gate-nya sekitar jam 9 sampai jam 10. Ini terbuka untuk umum atau hanya untuk siswa-siswi saja? Ini internal sih, masih Internal. Oke, Tapi masih internal. Kita punya tamu undangan dan juga alumni yang bisa ikut nonton. Ikut nonton. Jadi siapa tahu pemirsa Bandung TV yang saat ini menyaksikan ada alumni dari SMA 22 Bandung, itu juga bisa kalau misalnya dia mau datang mungkin tinggal hubungi sosial medianya ya. Iya, betul. Oke, tadi disinggung bahwa SMA 22 memiliki kurang lebih 30 ekstrakurikuler, betul? Betul. Berarti semua siswa di sana tuh ikut ekskul? Iya, mereka tuh ikut ekskul di bidangnya masing-masing. Oke. Dan kompleks banget sih di SMA 22 Bandung tuh ada dancernya ada, terus ada yang tentang musiknya juga Oke. ada, dan pokoknya kompleks banget di sana tuh tentang teaternya Juga ada. Berarti satu siswa bisa ikut beberapa ekskul gitu? Bisa. Ya, betul. Wow, jadi banyak pilihan ya, tidak hanya mata pelajaran utama saja yang mereka dapatkan, tetapi juga pengalaman lain yang bisa mengasah skill dan juga bakat dari siswa-siswi di sana ya. Sukanya film, ikut. Sukanya dance, ikut sini gitu kan. Sukanya olahraga, mungkin bisa pilih cabang olahraga yang akan latih skillnya ya. Tadi berarti di tanggal 19, tadi dibilang juga H-1 ada pemutaran film terlebih dahulu, berarti festival film, berarti tanggal 18 ya? Iya, betul. Oh, oke. Itu diselenggarakan atau ditayangkan di aulanya? Di aula. Betul. Wow. Ini gimana antusiasnya dari teman-teman di SMA 22 dengan acara ini? Kita antusiasnya cukup banyak ya, maksudnya semuanya antusias karena dari rangkaian kegiatannya juga kita melibatkan seluruh siswa dari SMA 22. Jadi semuanya antusias untuk menantikan Artefaks ini, ditambah juga guest star kita yang kita sediakan kan juga bisa menarik perhatian dari masa 22. Oke, sebelum nanti kita bocorin siapa guest starnya atau mereka nggak mau bocorin juga nggak apa-apa. Yang jelas ini berarti kan tahun ke-9. Iya. Jadi sebelum kalian menyelenggarakan acara ini, persiapan udah dilakukan berapa bulan sebelumnya persiapannya? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan yang lalu. Iya, betul. Oke, konsul dulu sama senior-senior mungkin ya, karena kan mereka udah menggelar yang ke-8 ya? Betul. Oke, ada beban nggak sih kalian harus bikin acara yang pokoknya harus lebih heboh dari tahun sebelumnya? Kalau buat itu sih pasti kita ngerasa karena Artefaks ini juga acara tahunan di SMA 22 dan jadi puncak buat setiap siswa-siswi buat menampilkan bakatnya, itu pasti kita juga ada ekspektasi dari mereka gitu. Tapi kita jadiin ekspektasi itu buat jadi motivasi buat kita biar kita bisa memenuhi keinginan seluruh keinginan mereka dan menampilkan yang terbaik gitu. Oke. Template-nya sudah ada karena memang sudah berlangsung beberapa tahun ya sampai yang ke-9. Tapi gimana caranya menyuguhkan sesuatu yang beda ya yang menjadi signature dari angkatan kalian gitu ya. Betul. Nah, ini juga mungkin akan menjadi flashback para alumni ya. Dulu saya pernah jadi panitia aja nih gitu ya. Jadi harus datang seseru apa Artefak di tahun ini. Lantas mungkin boleh kasih bayangan buat pemirsa Bandung TV dari pagi tanggal 19 ya. Dimulai dari open gate jam 9, betul? Terus ada acara apa lagi? Habis itu kita mulai dulu ada penampilan dari ekstrakurikuler. Jadi kita tuh menampilkan kolaborasi. Oke. Ya, kolaborasi misal dari satu penampilan tuh ada 5 ekskul. Satu penampilan dari 5 ekskul, oke. Bohlam, ekskul teaternya kita, paduan suara, modern dance, dan masih banyak lain. Lalu kita mulai juga ke penampilan guest star yang pertama. Terus nanti kita selanjutnya juga kita ada penampilan guest star sampai nanti sampai selesai berakhir, ya, sampai berakhir. Itu berarti 1 hari full ya? Iya, 1 hari full. Diprediksi sampai jam berapa selesai? Sampai Karena jam 6 kita di sekolah, jadi kita punya batasan waktunya tersendiri. Oke, sampai jam 6 Sampai mungkin. jam 6. Sampai jam 6, dan itu sudah disusun sedemikian rupa. Jangan sampai nanti bisa ada yang kelewat gitu ya. Khususnya siswa-siswi dari SMA 22 yang kebetulan udah nunggu banget nih volume ke-9 seperti apa. Berarti datangnya harus pagi banget ya. Sebelum open gate udah datang, terus ikut penampilan-penampilan. Kemudian tadi ada bintang tamu ya. Nah, nanti kita akan spill di segmen selanjutnya. Siapakah bintang tamunya, lantas ada apa saja nanti di acara tersebut selain tadi yang sudah di-mention. Kemudian apakah mereka mengalami kendala, walaupun sebenarnya udah acara tahunan. Mungkin akan banyak ada support dari senior dan lain sebagainya. Tapi sehebat itu kan mereka bisa menyelenggarakan acara, nanti kita akan ngobrol lagi setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karos Bandung.
pemirsa, kembali lagi bersama teman-teman dari Humas acara Artefak Arkadia dari SMA Negeri 22 Bandung yang insya Allah digelar tanggal 19 Desember 2024, tentu di sekolahnya ya. Di sekolah mereka SMA Negeri 22 Bandung. Jalan Raja Mantri Kulon nomor 17A. Nah, Raja Mantri Kulon nomor 17A ya. Di sana mereka akan menggelar acara yang sudah menjadi agenda tahunan, dan tahun ini adalah tahun ke-9. Jadi makanya dikasih judul volume ke-9 untuk diselenggarakan kembali. Nah, berkaitan dengan acara tersebut tentu persiapan tadi sudah dibilang 7 bulan ya. Betul. Susah nggak sih, kan kalian harus bagi waktu dengan belajar, ada dispensasi gitu nggak sih? Gimana? Siapa yang mau jawab? Susah nggak persiapannya? Ada kendala nggak? Kita sih selama ini tentunya banyak kendala ya, karena kita membuat sebuah acara yang besar. Jadi kita juga punya banyak kendala tentunya. Salah satunya juga kita bentrok antara organisasi, kepanitiaan, dan juga sebagai siswi. Betul. Kita juga dari mulai cari sponsornya, kita karena acara internal ini, betul. Jadi untuk mencari sponsor kita harus lebih ekstra. Betul, karena biasanya sponsor baru mau ngasih atau mau support full gitu ya, kalau misalnya acaranya juga diekspos keluar atau mungkin mengundang atau membebaskan orang datang gitu, ada HTM dan lain sebagainya. Karena di acara internal berarti ada kesulitan ya? Iya betul, kesulitannya juga dari internal, eksternal, semuanya lengkap pokoknya. Tapi udah aman ya? Aman, alhamdulillah. Kita udah hamil 1 bulan, semuanya juga udah siap lah. Oke, udah berapa persen berarti persiapan kurang lebih? Kurang lebih 90%. 90%, berarti udah siap. Tinggal menunggu 1 bulan kurang ya? 1 bulan kurang. 1 bulan kurang, 19, ya 20 harian lagi lah sampai menuju hari H ya. Kemudian juga untuk acara sendiri, yang bakal terlibat nanti di acara hari H sudah sejauh mana persiapannya? Selain dari kalian panitia ya, sponsor tadi udah. Nah, ini yang bakal jadi talent di hari H-nya sudah. Karena tadi sudah di-mention juga sama Resya sama Tekia, kalau Artefak ini tuh kan acara kolaborasi. Jadi seluruh siswa-siswi di SMA 22 Bandung itu pasti ada kontribusinya. Mulai dari pameran, itu kan sekarang tuh udah dijadiin jadi tugas seni budaya di setiap kelasnya, dan setiap kelompok itu udah mulai ngerjain. Mungkin mereka ada tugas buat bikin lukisan, terus buat film, itu progresnya juga sudah jalan sekarang di setiap kelas, di angkatan kelas 11. Itu semuanya udah mengerahkan yang terbaik buat ditampilin di nanti di hari H ya. Nanti juga ada kolaborasi ekskul kita, itu juga udah mulai latihan dari sekarang gitu. Dan jadi pasti padat ya? Padat sekali. Jadi buat Artefak ini pasti semua orang tuh menyiapkan untuk puncaknya lah. Gitu. Jadi totali nanti mereka akan menghadirkan apa yang sudah mereka prepare dari sekarang. Guru sendiri, pihak sekolah gimana supportnya? Pihak sekolah itu support banget, karena emang awalnya itu Artefak itu emang acara yang didorong dari sekolah, jadi sebenarnya bukan dari anak-anaknya, karena emang awalnya itu acara ujian praktek seni budaya untuk 3 angkatan kan. Jadi awalnya itu full support dari sekolah, dan sekarang juga guru itu terus terlibat dalam acara, ada panitia gurunya juga, dan kita juga terus dibimbing sama sekolah, dan support banget lah buat acara kita. Wow, luar biasa ya. Acara yang awalnya mungkin idenya dari sekolah dulu sebagai ujian, tapi ternyata menjadi satu event yang ditunggu-tunggu ya. Baik itu dari pihak sekolah maupun dari siswa-siswi dari SMA Negeri 22 Bandung. Akhirnya menjadi event tahunan ya. Setiap tahun ditunggu, begitu naik kelas, wah, tahun ini bagian kita nih jadi panitianya gitu ya. Nah, untuk acara sendiri ya, berarti nanti digelar dari pagi hingga sore. Semua dipusatkan di satu tempat atau beda-beda tempat? Kalau misalnya untuk acara Artefak kali ini tuh, kita itu kebetulan di SMA 22 itu punya 3 lapang. Ada lapang basket, ada lapang voli, sama ada lapang badminton. Nah, di 8 tahun ke belakang biasanya kita ngadain venue-nya itu di lapang basketnya. Tapi sekarang itu untuk tahun ke-9 itu kita ngadainnya di lapang voli. Jadi venue-nya itu emang cukup lumayan lebih besar dari tahun sebelumnya gitu. Jadi kita ngadainnya itu full di lapang volinya, SMA 22 Bandung. Mungkin melihat dari tahun-tahun sebelumnya animonya tinggi ya, sehingga harus cari tempat yang jauh lebih besar mungkin begitu ya. Dan juga tadi dibilang bahwa eskulnya juga 30 ya. Zaman sekolah eskul cuma 5, ini 30. Saya pikir sepertinya semua siswa-siswinya ikut semua minimal 1 lah ya. Tapi ada yang mungkin ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Dan mereka akan terlibat tumplek di tanggal 19 nanti ya. Betul. Nah tadi di spill juga bahwa katanya ada bintang tamu. Dalam sehari itu berarti ada berapa bintang tamu? Ada 3 dari eksternal, dan sisanya kita ada yang dari band internal. Dari band sekolah sendiri juga teman-teman ada yang memang ekskul musik, ada ekskul musik?
Ada. Oke, mereka juga akan hadir nanti ya untuk ya sebagai bintang tamu intern, karena kan kalau teman-teman manggung gitu ya, temannya sendiri manggung pasti temannya, oh ya kita nungguin gitu kan, pasti akan jadi supporter ya tanpa bayaran itu nantinya ya. Dan tadi dibilang juga ada bintang tamu eksternal, ada siapa aja sih, coba kita boleh di-spill nggak ya, coba? Kita punya 3 guest star yang cukup besar. Artis nasional ya? Artis nasional. Tapi kita cuma kasih tahu 1 doang. Yang dua di keep aja karena kan masih kurang lebih 20 hari lagi. Jadi biar surprise dikasih tahunya nanti. Tapi yang 1 mau di-spill katanya. 1 kita guest starnya itu Depan Turas. Depan Turas. Luar biasa loh. Lagi hype sekarang ya, lagi naik banget dan dihadirkan di acara Artefak nanti. Jadi pasti teman-teman di sana juga udah nggak sabar, selain menunggu penampilan temannya, menunggu hasil karyanya, juga menunggu bintang tamunya ya. Betul. Berarti persiapannya kalau menghadirkan bintang tamu dari luar harus lebih ekstra gitu ya. Ada tim khusus yang disiapkan untuk nge-handle artisnya gitu? Ada. Kita Artefaks ini terdiri dari 13 divisi. Salah satunya itu ada divisi acara yang memang menghandle artis dan juga gestar-gestar lainnya. Jadi karena biasanya kan namanya artis kan suka ada ridersnya ya, ada permintaan-permintaan. Nanti kalau kalian jadi artis jangan ribet ya, ridersnya ya. Nah itu juga pasti harus disiapin ya. Yang jelas mereka akan bertugas ekstranya itu di hari H, tanggal 19 Desember. Sebenarnya goals dari acara ini apa sih? Goalsnya silakan. Pastinya kalau dari kita sendiri, goals dari kita ingin memenuhi seluruh keinginan dari kita. Akan menyebut siswa-siswa SMA 22 itu masa 22 namanya. Masa 22. Jadi buat tiap tahunnya Artefaks kayak tadi yang mulai dibahas itu kan pasti mereka punya keinginan baru dan ekspektasi baru gitu. Kita ingin bisa menyenangkan dan membuat Artefaks ini tuh membekas sebuah memori di hati tiap masa 22 gitu. Tapi kita juga pasti pengen menghadirkan sesuatu yang baru dari tahun-tahun sebelumnya dan ingin acaranya sukses. Intinya gini, mungkin dari setiap ekskul atau kegiatan yang diselenggarakan di sekolah selama ini pasti ada tujuan untuk bisa menjadi karya yang besar gitu. Nah, Artefak ini menjadi wadah untuk mereka-mereka yang sudah gabung di ekskul ya. Apalagi kolaborasi. Itu penentuan kolaborasi ekskulnya apakah dari panitia atau sesama ekskulnya? Kayaknya saya mau kolaborasi dengan ekskul inilah sama inilah atau gimana? Kalau misalkan untuk kolaborasi ekstrakurikuler sendiri, kan tadi udah sempat disinggung juga ada yang namanya divisi acara. Jadi divisi acara itu terbagi lagi beberapa subdivisi. Salah satunya itu adalah subdivisi ekstrakurikuler. Nah, mereka lah yang nantinya akan membuat sebuah narasi. Jadi sesuai dengan tema kita kan adalah arcade ya, tentang dunia games gitu. Mereka nantinya akan membuat sebuah narasi, mereka nantinya akan membuat sebuah kolaborasi di mana ekskul apa saja yang akan terlibat dalam kolaborasi ekstrakurikuler ini gitu. Jadi mereka akan merancang sedemikian rupa bagaimana ekstrakurikuler ini bisa menjadi sebuah opening ceremony dan jadi Artefak itu benar-benar bisa menjadi wujud dari tema yang kita bawakan tuh nanti itu bakal seperti apa sih jika dikolabkan dengan ekstrakurikuler yang kita miliki gitu. Jadi tema yang dibutuhkan untuk dihadirkan nanti komponennya apa saja dan ekskul mana yang bisa memenuhi komponen tersebut mungkin ya. Jadi akhirnya dikasih tugas nih si ekskulnya. Kamu bagian ini, kamu bagian ini gitu ya. Luar biasa ya. Ini nggak usah, ibarat kata gini, kalaupun mereka tanpa menghadirkan bintang tamu sebenarnya udah menjadi event yang seru ya. Tapi dilengkapi dengan bintang tamu makin seru. Bintang tamu emang tiap tahun ada atau baru tahun ini? Tiap tahun ada. Tiap tahun ada ya. Kebetulan kita udah dari volume 8 sebelumnya kan kita tuh sering undang tamu yang lumayan langganan. Itu tuh ada DJ Riza Harun, Orkes Sutra yang emang deket lah sama keluarga dua. Terus kita di 2 tahun sebelumnya pernah undang Juicy Lucy. Dan setahun sebelumnya itu kita pernah undang Pia, vokalis Nuta Pia sama Yahya. Jadi memang sudah ada beberapa bintang tamu yang sudah dekat dengan teman-teman dua-dua. Dan satu lagi juga mungkin ini sebagai reward ya untuk panitia khususnya untuk para ekskul yang udah kerja keras sampai menampilkan karyanya di hari H. Nih bonusnya dikasih bintang tamu gitu ya. Nah untuk siswa-siswi dari SMA 22 yang kebetulan tidak terlibat langsung, artinya tidak ikut tampil, mereka hanya nonton saja, pasti ada kan ya? Nah apa saja yang harus disiapin untuk acara hari H? Boleh disampaikan ya? Yang harus disiapin pastinya kesehatan dulu karena kita
acara di lapangan kan tentunya akan panas. Terus juga siapin uang, soalnya kita punya tenan-tenan yang enak dan menarik-menarik pastinya. Terus yang jelas tenan minuman ada ya? Ada. Sekarang panas kan ya? Iya, ada dong. Terus siapin juga memori HP, soalnya pasti bakalan seru banget kan, harus dokumentasiin segala kegiatan dari Artefaks. Betul, sama satu lagi download CapCut ya, jangan lupa ya. Iya, karena udah beres video-video nggak mungkin tinggal posting ya. Harus edit-edit dulu ya. Itu berarti dari jam 9 pagi, kalau bisa jam 8 udah datang ya? Iya, betul. Jam 8 sampai dengan jam 6 sore, teman-teman dari atau masa 22 akan dimanjakan dengan penampilan-penampilan yang luar biasa. Maka dari itu, prepare-nya harus benar-benar, jangan sampai tiba-tiba dibuka jam 9, jam 11, aduh aku lapar belum makan. Tapi ada tenan makanan di sana ya? Ada. Itu dari pihak sekolah yang mengadakan atau bazar kalian sendiri? Kita punya panitia juga divisi tenan, jadi kita ngambil dari luar, itu kan banyak yang masuk, kita seleksi satu-satu, kita bener ya, diseleksi ya, betul. Kita pilih yang terbaik dan yang sesuai dengan selera masa 22. Nah, itu dia, sama sesuai sama kantong anak sekolah ya. Jangan tiba-tiba yang datang satu porsi berapa ratus ribu, kaget juga ya. Itu dia, jadi makanan udah aman di sana ya? Aman. Oke, makanan, minuman aman, tinggal bawa diri dalam keadaan sehat ya? Betul. Tim P3K dan SPG juga udah ready ya, pasti ya? Ready. Jadi kalau ada yang pusing-pusing dikit gitu ya, mungkin karena kepanasan dan belum sarapan, boleh nanti dibantu sama tim P3K ya. Kemudian juga untuk acaranya sendiri ini pasti akan dalam pantauan guru-guru sekolah juga ya, selama acara berlangsung ya. Kepala sekolah gimana? Biasanya kepala sekolah kan terjun langsung. Kalian juga disupport luar biasa oleh kepala sekolah? Disupport luar biasa sih, karena sekarang kita punya kepala sekolah yang sangat-sangat support setiap kegiatannya kita. Kalau lihat dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kepala sekolahnya selalu ada, selalu hadir memberi sambutan, terus suka biasanya memberikan banner gitu. Oh, luar biasa. Dan juga mungkin ngobrol langsung sama panitia, ngasih spirit ya. Gitu kan. Begadang-begadang nggak sih kalian? Begadang-begadang. Lumayan. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk acara kita, jadi kita larut malam gitu. Oke. Termasuk dekorasi nanti acara juga? Betul. Kita juga sekarang sangat amat lagi hektik-hektiknya lah dekor ya. Tim dekorasi nih, buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada tim divisi dekorasi juga. Mereka lagi sibuk-sibuknya buat ngedekor. Setiap hari mereka pulang sekolah ngedekor di koridor sekolah kita gitu. Karena teman-teman tim dekorasi harus memvisualisasikan apa yang ditulis dalam tema, benar nggak sih? Betul. Temanya apa, jangan sampai nanti begitu datang, kok dekornya begini kan temanya begini gitu kan. Jadi ekspektasi orang ketika baca tema dan judul akan terjawab dengan dekorasi yang dihadirkan nanti ya. Betul. Oke, luar biasa. Berarti pendanaan dari sponsor itu sudah aman ya? Aman. Sudah aman. Baik ya, kalau zaman saya dulu susah banget cari sponsor ya. Tapi tentu mungkin dengan acara yang sudah digelar setiap tahun dan mereka juga menawarkan sajian yang tidak biasa, artinya sudah dilakukan beberapa kali dan animonya tinggi, maka dari itu juga sponsor tidak ragu-ragu untuk mendukung ya. Oke, kalau misalnya ada yang pengen lihat sosial medianya, apakah ada Instagram atau apa yang bisa dilihat? Ada, kita ada Instagram Dan TikTok juga. Di TikTok juga Boleh. Instagramnya apa? Di mention silakan. Dia kalau di Instagram artefaks.vol9 dan di TikTok juga sama artefaks.vol9. Oke, silahkan dicek di sana buat yang penasaran. Kebetulan kan ini hanya intern ya, untuk masa 22 saja atau alumni yang mau join itu bebas masuk atau ada registrasi dan lain sebagainya? Kalau alumni kita ada tiketing. Oh, ada tiketing. Iya, di luar tamu undangan kita punya alumni yang ingin nonton itu bisa di tiketnya harga 50.000. Oke, alumni silakan, masak udah kerja kan ya. 50.000 mah cincai dengan sajian yang luar biasa, belum lagi ada bintang tamu ya. Silakan untuk alumni yang mau join, itu linknya ada di Instagram. Kita ada atau CP-nya. DM atau ada CP aja, iya, kontak, CP aja, kontak person ya. Silakan untuk para alumni 22 yang kangen sama sekolahnya, kangen kebetulan dulu juga terlibat sebagai talent atau mungkin jadi panitia ya. Silakan untuk bernostalgia dengan datang ke Artefak Akardia tanggal berapa? 19 Desember. Nah, mungkin terakhir ya, apakah di antara kalian yang nantinya tahun depan akan ada yang terlibat di volume 10? Ada aku. Kita berdua. Berdua ini udah enggak ya? Aku lulus. Oke, kalau nanti tahun depan akan jadi panitia lagi atau enggak? Iya, Insya Allah.
Oke, berarti mereka sangat antusias pemirsa. Karena kalau misalnya mereka bertugas dalam tekanan, biasanya enggak, tahun depan males, capek. Oh, mereka langsung bilang, siap saya tahun depan ikut lagi ya. Berarti udah disiapin tahun depan, bakal gimana-gimana, udah sedikit terbayang mungkin ya? Sudah cukup terbayang karena kan sesuai dengan pengalaman. Kalau misalnya aku sama Malika sendiri itu kita ikut dari volume ke-8 kebetulan. Oh, oke, udah langganan ya? Iya, udah langganan, dan sekarang itu berarti jadi tahun kedua kita ikutan Artefak lagi. Maka dari itu, walaupun ibaratnya kita kerja dalam tekanan, tapi kita tuh kayak, kita punya impian tersendiri, kita punya harapan tersendiri kayak, oh, pengalaman kita di volume ke-8 ke volume ke-9 itu akan kita jadikan pengalaman yang sangat amat berharga untuk nanti kita di Artefak kita yang sendiri gitu. Nanti karena kan kita nanti akan menjadi panitia intinya. Betul, gitu. Ya panitia intinya bisa jadi ketuanya ini, jangan-jangan ya. Sana ya. Terus tiba-tiba mereka udah lulus datang lagi ke sini ke Bandung TV. Kami dari kampus ini bikin acara. Ya. Ini cikal bakal dari event organizer di kemudian hari karena mereka sudah terbiasa mengorganize sebuah acara atau event yang diselenggarakan tentunya melibatkan banyak pihak. Oke. Nah, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dari kalian untuk pemirsa Bandung TV atau mungkin untuk masa 22 yang sekarang lagi nonton terkait dengan acara Artefak nanti. Mungkin dari Resya dulu, silakan. Oke, dari aku untuk masa 22 yang lagi nonton di sekolah dan untuk seluruh warga di Kota Bandung, khususnya alumni SMN22 Bandung, nantikan terus Artefak volume ke-9 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2024. Pokoknya saksikan terus kita, pokoknya doakan kita bisa berhasil menjalankan acara ini sampai nanti ke acara puncak. Dan untuk teman-teman masa 22 yang lagi nonton, kita berdoa bersama-sama semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga nggak hujan ya, hujannya tahan dulu ya karena eventnya di lapangan, betul? Betul. Oke, untuk Malika mungkin disampaikan buat masa 22 atau pemirsa Bandung TV yang pengen cari info detailnya, mungkin nggak nonton dari awal tadi ya, boleh share di sosial medianya di mana, silakan. Baik, untuk seluruh masa 22 yang sedang nonton sekarang dan pemirsa Bandung TV yang penasaran tentang acara Artefak Arkadia yang akan diselenggarakan pada 19 Desember tahun 2024, boleh langsung cek sosial medianya di artefaks.vol9 di Instagram dan juga di TikTok. Pokoknya tungguin, stay tune, dan kami tunggu kalian menjadi bagian dari kebahagiaan Artefaks. Luar biasa. Termasuk beberapa event tahun-tahun sebelumnya bisa diintip-intip juga di sana ya? Ada, pasti. Oke, dan terakhir dari Rizkia, mungkin alasan kenapa harus datang ke acara Artefak? Karena kita menyediakan sangat banyak kegiatan menarik selain dari tenan, guest star, dan juga kolaborasi ekskul. Tentunya kita punya banyak kejutan lainnya yang bisa kalian dapetin nanti di hari H Artefaks. Jadi kita tunggu kehadiran kalian semua di Artefaks Vol 9 tanggal 19 Desember 2024. Nah, itu di tanggal 19 Desember 2024. Tanggal 18-nya ada juga, yaitu festival film. Buat yang sudah bikin film ya, artis-artisnya, aktor-aktornya ya, aktris-aktris yang akan terlibat siapa saja, penasaran nanti lihat di tanggal 18 ya. Betul. Itu dia. Terima kasih ya. Kalian sudah datang, semoga lancar acaranya. Amin. Salam untuk panitia yang lain yang sedang bertugas, tim dekor juga yang lagi bertugas. Saya tahu dokter itu paling susah ya. Semoga nanti berjalan lancar, cuacanya bagus, kemudian animonya juga tinggi, sekolahnya support terus dan bisa kembali lagi menggelar di volume 10 ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Bandung TV yang sudah menyaksikan tayangan kami selama 1 jam ke belakang. Saksikan terus Halo Halo Bandung setiap harinya dari jam 8 sampai jam 9 hanya di Bandung TV. Kalian nanti ikut jawab ya. Kalau saya bilang Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, tangannya begini. Oke, Karaos Bandungnya sambil ngomong ya. Oke, kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo Bandung. Karaos